Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nanti Malam. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Malam ini saya akan membawakan cerita pesugihan bubur ayam keliling. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan cerita horor berikutnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, siapkan nyali kalian karena kita akan langsung masuk ke ceritanya. Udara pagi masih sejuk ketika Pak Yani keluar dari rumahnya, mendorong gerobak bubur ayam yang sudah menemaninya selama bertahun-tahun. Jalanan masih sepi, hanya terdengar suara jangkrik yang perlahan menghilang digantikan kokok ayam. Bau arang yang masih membara dari dapur rumahnya tercium samar, bercampur dengan aroma bubur ayam hangat yang masih mengepul di dalam panci besar. Di depan rumah, Bu Bekti berdiri dengan Hanif yang masih setengah mengantuk dalam gendongannya. Mata anak itu sayu sesekali menggosok-gosok matanya yang berat untuk tetap terbuka. "Pak, hati-hati ya," kata Bu Bekti lembut. "Jangan lupa sarapan kalau sempat." Pak Yani menoleh dan tersenyum kecil meski matanya menyiratkan kelelahan. "Iya Bekti, doakan saja dagangan laku," jawabnya. Suaranya syarat dengan harapan. Sejak muda Pak Yani memang sudah akrab dengan dunia usaha kecil. Ia tidak punya pendidikan tinggi, tapi kerja kerasnya tak pernah luntur. Setiap hari ia berkeliling menjajakan bubur ayamnya ke gang-gang sempit, pasar kecil, hingga halaman rumah pelanggan tetapnya. Meski hidupnya sederhana, ia selalu bersyukur. Dulu dagangannya laris manis. Banyak pelanggan yang memuji buburnya, yang gurih dengan kuah kaldu ayam yang khas. Ia bahkan sering kehabisan sebelum siang. Tapi keadaan kini tak lagi sama. Pak Yani mendorong gerobaknya dengan langkah berat. Belakangan ini pelanggan semakin sepi. Setiap kali ia melintas di perempatan dekat pasar, ia selalu melihat gerobak baru yang menarik banyak pembeli. Pak Gino, pedagang baru itu muncul beberapa bulan lalu membawa bubur ayam yang lebih murah dan menurut pelanggan lebih enak. Setiap pagi antrean panjang terlihat di depan gerobaknya, sementara gerobak Pak Yani semakin sepi. Saat melewati lokasi biasa ia berjualan, matanya menangkap pemandangan yang membuat dadanya semakin sesak. Beberapa pelanggan setianya yang dulu selalu menyambutnya dengan senyum, kini berdiri di depan gerobak Pak Gino. Beberapa dari mereka melahap bubur dengan lahap, bercengkerama riang, seolah sudah lupa pada bubur yang biasa mereka beli darinya. Pak Yani menghela napas panjang. Ia tetap mendorong gerobaknya, mencoba tidak memikirkan hal itu. Di sebuah gang kecil, seorang pelanggan lamanya, Bu Sari, muncul dari rumah. Wajahnya tampak ragu saat melihat Pak Yani. "Pak Yani, masih jualan, ya?" tanyanya pelan. Pak Yani tersenyum. "Iya Bu, masih seperti biasa." Bu Sari menggigit bibirnya seperti ingin mengatakan sesuatu. "Aduh maaf ya Pak, anak-anak sekarang lebih suka bubur yang di sana," katanya menunjuk ke arah gerobak Pak Gino yang masih ramai. "Katanya lebih gurih dan murah." Pak Yani hanya tersenyum kecil. "Tidak apa-apa Bu." Bu Sari mengangguk canggung, lalu masuk kembali ke dalam rumah. Pak Yani menatap panci buburnya yang masih penuh. Pikirannya dipenuhi banyak pertanyaan. Apa yang kurang? Apa yang salah? Apa yang harus aku lakukan? Di kejauhan, Pak Gino terlihat tersenyum puas, melayani pelanggannya yang terus berdatangan. Pak Yani mengepalkan tangan. Ia harus menemukan cara agar dagangannya kembali ramai. Tapi ia belum tahu bahwa keputusan yang akan ia diambilnya nanti akan membawa bencana besar dalam hidupnya. Palsu. Hari demi hari berlalu, dan keadaan tak juga membaik bagi Pak Yani. Setiap pagi ia tetap berangkat lebih awal, berharap bisa menarik pelanggan seperti dulu. Tapi hasilnya selalu mengecewakan. Bubur ayamnya yang dulu laris kini sering tersisa dalam jumlah banyak. Ia mulai merasakan beban yang semakin berat di pundaknya. Setiap kali pulang, ia harus menghadapi tatapan cemas dari Bu Bekti. Meski istrinya tak pernah mengeluh, Pak Yani tahu bahwa di dalam hati, Bu Bekti juga merasakan kegelisahan yang sama. Suatu pagi, setelah mengelilingi beberapa gang dan hanya
Mendapat sedikit pembeli, ia memutuskan untuk berhenti sejenak di sebuah warung kopi kecil di sudut pasar. Ia duduk di bangku kayu yang sudah mulai lapuk, meletakkan gerobaknya di sampingnya. Pemilik warung, Pak Rudi, menyodorkan segelas kopi hitam panas. "Lagi sepi, Pak Yani?" tanyanya dengan nada prihatin. Pak Yani mengangguk lesu. "Iya, Rud. Dulu, aku bisa jual habis sebelum zuhur. Sekarang bahkan sampai sore pun masih sisa banyak." Pak Rudi menghela napas, lalu melirik ke arah perempatan jalan. Dari tempat mereka duduk, gerobak bubur ayam milik Pak Gino terlihat jelas dikerubungi pelanggan yang berbaris rapi menunggu giliran. "Memang susah kalau sudah ada pesaing baru," kata Pak Rudi pelan. "Aku juga dengar banyak orang bilang bubur Pak Gino itu beda. Ayamnya lebih banyak, kuahnya lebih gurih dan harganya lebih murah. Siapa yang nggak tergoda?" Pak Yani menggigit bibirnya. Ia sudah mendengar semua itu dari para pelanggannya yang beralih ke Pak Gino. Ia tahu pesaingnya menawarkan harga lebih murah, tapi bagaimana bisa? Bahan-bahan bubur ayam tidak murah. Ayam, beras, santan, dan bumbu-bumbu lainnya semuanya membutuhkan modal besar. "Menurutmu dia pakai cara apa sampai bisa jual murah tapi tetap untung besar?" tanya Pak Yani penuh curiga. Pak Rudi mengangkat bahu. "Entahlah, mungkin dia punya pemasok khusus, atau mungkin dia punya cara lain." Pak Yani tidak menjawab. Matanya menatap tajam ke arah Pak Gino yang sibuk melayani pelanggan. Senyumnya begitu lebar, seakan tak pernah mengalami kesulitan dalam berjualan. Kecemburuan mulai merayap di hati Pak Yani. Sore itu, ia pulang lebih awal. Buburnya masih tersisa setengah panci, dan hatinya semakin gelisah. Di rumah, Bu Bekti sedang menidurkan Hanif yang kelelahan setelah bermain seharian. Saat melihat suaminya datang dengan wajah muram, ia mendekat dengan lembut. "Belum habis, Pak?" tanyanya hati-hati. Pak Yani hanya menggeleng. Ia duduk di kursi kayu tua di dekat dapur, menatap kosong ke lantai. Bu Bekti duduk di sebelahnya, menggenggam tangannya dengan lembut. "Mungkin kita harus mencoba usaha lain, Pak. Kita bisa jualan gorengan atau mungkin nasi uduk. Siapa tahu bisa lebih laris." Pak Yani menghela napas berat. "Aku sudah jualan bubur ayam bertahun-tahun, Bekti. Aku nggak bisa tiba-tiba ganti usaha begitu saja. Tapi kalau terus seperti ini, kita mau makan apa?" Suara Bu Bekti bergetar. Pak Yani menatap istrinya dalam-dalam. Ada kesedihan yang tersembunyi di mata perempuan itu. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan kata-kata istrinya dan bayangan wajah puas Pak Gino saat dikerubungi pelanggan. Di dalam hati muncul keinginan untuk mencari jalan pintas. Ia ingin kembali sukses. Ia ingin kembali menjadi pedagang bubur ayam yang dihormati. Ia ingin menang melawan Pak Gino. Namun, ia belum menyadari bahwa keinginannya itu akan menyeretnya ke dalam kegelapan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam itu, Pak Yani duduk di depan rumah, menatap kosong ke jalanan gelap yang hanya diterangi lampu jalan yang temaram. Angin malam berhembus pelan, membawa suara jangkrik yang terdengar samar-samar. Dari dalam rumah terdengar batuk kecil Hanif yang tertidur pulas dalam dekapan Bu Bekti. Hari itu, dagangannya lagi-lagi tidak habis. Sisa bubur yang dingin masih tersisa di panci, dan di dalam sakunya hanya ada beberapa lembar uang yang tidak cukup untuk membeli bahan untuk besok. Dadanya terasa sesak, pikirannya kalut. Haruskah aku menyerah, pikirnya. Tiba-tiba dari sudut jalan yang remang-remang seorang pria tua muncul. Langkahnya pelan, hampir tak bersuara. Pakaiannya lusuh, wajahnya penuh kerutan dan matanya tajam, menatap ke arah Pak Yani. Pak Yani menegakkan tubuhnya, merasa aneh dengan kehadiran pria itu. "Sedang banyak pikiran, Nak." Suara pria tua itu dalam dan serak. Pak Yani menelan ludah. "Siapa Anda?" tanyanya hati-hati. Pria tua itu tersenyum tipis, lalu duduk di bangku kayu di depan rumah Pak Yani tanpa dipersilakan. "Aku hanya orang tua yang sering melihatmu bekerja keras," katanya santai. "Tapi kasihan, kerja kerasmu sia-sia, bukan?" Pak Yani terdiam.
Ada sesuatu yang aneh dari pria itu, tapi kata-katanya menusuk ke dalam hatinya. Kau ingin daganganmu laris, bukan? Lanjut pria tua itu. Pak Yani menatapnya dengan curiga. Ya, tentu saja. Tapi bagaimana caranya? Pria tua itu terkekeh pelan, lalu mencondongkan tubuhnya ke depan, suaranya menjadi lebih lirih. Ada cara agar kau bisa mengalahkan pesaingmu. Daganganmu akan laris, pelanggan akan datang tanpa henti, dan kau tidak perlu khawatir soal uang lagi. Pak, Yani merasakan tengkuknya meremang. Apa maksudmu? Pria tua itu tersenyum, tapi ada sesuatu yang dingin dalam senyumnya. Pesugihan, nak. Aku bisa membantumu mendapatkan kekayaan dan keberuntungan, asalkan kau berani membayar harganya. Dada Pak Yani berdebar kencang. Kata itu, pesugihan, bukanlah sesuatu yang asing baginya. Ia pernah mendengar cerita tentang orang-orang yang mencari kekayaan dengan cara tak wajar, yang menyerahkan sesuatu yang berharga demi kekayaan instan. Pesugihan, bisiknya pria tua itu mengangguk perlahan. Tak perlu khawatir, kau hanya perlu memberikan sesuatu yang berharga, sesuatu yang dekat denganmu. Tiba-tiba, suara batuk Hanif terdengar dari dalam rumah. Pak Yani merasa darahnya membeku. Seolah membaca pikirannya, pria tua itu tersenyum lebih lebar. Kau mengerti maksudku, bukan? Pak Yani langsung berdiri, merasa tubuhnya gemetar. Tidak, aku tidak akan melakukan hal seperti itu. Pria tua itu mengangkat bahu santai. Tentu saja pilihan ada di tanganmu. Tapi ingat, hidup ini kejam. Kau bisa terus berjuang dengan cara biasa dan kehilangan segalanya. Atau kau bisa mengambil jalan pintas dan mendapatkan semua yang kau inginkan. Pak Yani terdiam, pikirannya bertarung dengan hatinya. Pria tua itu berdiri perlahan. Aku akan menunggumu. Jika kau berubah pikiran, datanglah ke hutan di belakang pasar saat tengah malam. Kau akan menemukan jawabannya di sana. Tanpa menunggu jawaban, pria tua itu berbalik dan berjalan pergi, menghilang dalam kegelapan malam seolah ditelan bayangan. Pak Yani masih berdiri terpaku, dadanya naik turun. Keringat dingin membasahi punggungnya. Di dalam Subhamis Hanif kembali batuk pelan. Dalam hatinya pertarungan baru saja dimulai. Malam itu Pak Yani tidak bisa tidur. Kata-kata pria tua yang misterius terus bergema di kepalanya. Aku akan menunggumu. Jika kau berubah pikiran, datanglah ke hutan di belakang pasar saat tengah malam. Ia menggelengkan kepalanya, mencoba mengusir pikiran buruk itu. Tapi semakin ia mencoba melupakan, semakin kuat suara di dalam kepalanya membisiki hal yang sama. Apa aku benar-benar tidak punya pilihan lain? Ia menoleh ke samping. Dalam redupnya lampu minyak, ia melihat Bu Bekti tidur dengan wajah yang tampak lelah. Hanif yang masih kecil tertidur di samping ibunya. Tubuhnya kurus, napasnya terdengar pelan. Pak Yani mengepalkan tangannya. Sudah berbulan-bulan ia berjuang, tapi tetap saja hidup mereka makin sulit. Hanif sering sakit-sakitan karena kurang gizi, sementara Bu Bekti mulai tampak pucat akibat makan seadanya. Ia mengalihkan pandangannya keluar jendela. Malam begitu sunyi. Angin berhembus pelan, membawa suara-suara aneh dari kejauhan. Bulan bulat penuh menggantung di langit, cahayanya menerangi jalanan sepi di depan rumahnya. Jantungnya berdetak semakin cepat. Tanpa sadar kakinya bergerak sendiri. Ia bangkit dari tempat tidur, melangkah keluar rumah dengan hati-hati agar tidak membangunkan istri dan anaknya. Hutan di belakang pasar tidak terlalu jauh. Dalam kegelapan, Pak Yani berjalan dengan perasaan yang campur aduk. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, seolah ada suara dalam dirinya yang berteriak agar ia berhenti. Namun suara lain dalam dirinya berbisik lembut, membujuknya untuk terus maju. Kau ingin menang melawan Pak Gino, bukan? Kau ingin anak dan istrimu hidup berkecukupan, bukan? Sampai akhirnya ia tiba di tepi hutan. Angin malam bertiup lebih kencang, membawa aroma tanah basah dan daun yang membusuk. Pepohonan tinggi menjulang, menciptakan bayangan-bayangan menyeramkan yang bergerak seiring dengan goyangan dahan. Pak Yani menelan ludah. Lalu, tanpa aba-aba, suara tawa lirih terdengar dari dalam hutan. Pak Yani merinding,
Suara itu bukan suara manusia biasa. Ada sesuatu yang dingin dan asing dalam tawa itu, seolah berasal dari dunia lain. Dengan ragu, ia melangkah masuk ke dalam hutan. Setiap ranting yang ia injak mengeluarkan suara gemeretak, membuatnya semakin gelisah. Semakin ia masuk ke dalam, suasana semakin sunyi. Tak ada suara jangkrik, tak ada suara burung malam. Seolah seluruh hutan menahan napas menunggunya. Di tengah hutan, ia melihat sesuatu yang membuatnya menahan napas. Sebuah batu besar berdiri di tengah tanah lapang, diselimuti akar-akar pohon yang melilit seperti ular. Di atas batu itu, pria tua yang menemuinya malam itu duduk sambil tersenyum. "Ah, kau datang juga," katanya pelan. Suaranya serak tapi penuh wibawa. Pak Yani merasa tubuhnya semakin dingin. "Siapa kau sebenarnya?" tanyanya dengan suara bergetar. Pria tua itu terkekeh. Aku hanyalah seseorang yang ingin menolongmu." Ia menatap Pak Yani tajam. "Kau datang ke sini berarti kau siap menerima bantuanku, bukan?" Pak Yani menelan ludah. Ia ingin berbalik, ingin lari, tapi kakinya terasa kaku. Bayangan Hanif yang kurus dan istrinya yang kelelahan melintas di benaknya. Ia mengangguk pelan, senyum. Pria tua itu semakin melebar. "Bagus, kalau begitu kita buat perjanjian." Tiba-tiba udara di sekitar mereka berubah. Hawa dingin menyelimuti hutan, membuat bulu kuduk Pak Yani berdiri. Dari balik pohon-pohon, terdengar suara bisikan-bisikan, halus seperti ada makhluk-makhluk yang mengintai dari kegelapan. Pria tua itu mengangkat tangannya. "Kau ingin bubur ayam daganganmu laris kan? Aku bisa mengabulkannya." Pak Yani mengangguk cepat. Ya, itu yang aku mau." Pria tua itu tersenyum sinis. "Tapi tentu saja, ada harga yang harus dibayar." Pak Yani merasakan tenggorokannya kering. "Harga apa?" tanyanya pelan. Pria tua itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Pak Yani dalam-dalam, lalu mengeluarkan sebuah pisau kecil dari balik jubahnya. Pisau itu berkilau dalam cahaya bulan. Bilahnya hitam pekat seperti menyerap cahaya. "Lakukan ini, dan kau akan mendapatkan semua yang kau inginkan," katanya sambil menyodorkan pisau itu. Pak Yani menatap pisau itu dengan mata membelalak. Tangannya gemetar saat ia menerimanya. "Gunakan pisau ini," lanjut pria tua itu, "untuk menyerahkan sesuatu yang paling berharga dalam hidupmu." Pak Yani langsung tersentak mundur. "Apa maksudmu?" Pria tua itu menyipitkan mata. "Pesugihan selalu butuh tumbal, nah. Dan kau sudah tahu apa yang harus kau korbankan." Pak Yani merasa jantungnya hampir berhenti. Tangan yang memegang pisau itu mulai berkeringat dingin. Ia tahu apa yang pria itu maksud dengan istri dan anaknya. Di terengah-engah matanya membelalak dalam ketakutan. Tidak, ini gila. Ia tidak mungkin melakukan itu. Tapi kemudian, suara lain dalam kepalanya berbisik, "Tapi kalau kau tidak melakukannya, kau akan terus miskin. Hanif akan terus kelaparan. Bu Bekti akan semakin kurus. Kau akan kehilangan semuanya." Ia menutup matanya erat-erat. Suara bisikan-bisikan dari hutan semakin keras, seolah-olah sesuatu sedang menertawainya. Pria tua itu masih tersenyum, menunggu. Pak Yani menggenggam pisau. Itu lebih erat, tangannya bergetar. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia tahu jika ia mengambil langkah ini, tidak akan ada jalan untuk kembali. Malam semakin larut, dan hutan semakin mencekam. Pak Yani berdiri di persimpangan takdirnya, di ambang kegelapan, yang siap menelannya hidup-hidup. Malam semakin pekat, dan di tengah hutan yang sunyi, Pak Yani masih berdiri dengan tubuh gemetar. Pisau hitam yang dingin itu terasa semakin berat di tangannya. Pria tua itu tetap tersenyum, tatapannya tajam menusuk, seolah bisa melihat isi hatinya yang sedang berperang dengan ketakutan dan keinginan. "Pesugihan selalu butuh tumbal, nak. Dan kau sudah tahu apa yang harus kau korbankan." Kata-kata itu terus menggema di kepalanya. Pak Yani menggertakkan giginya. Dia merasa ingin lari sejauh mungkin dari tempat ini. Kembali ke rumah, memeluk istrinya dan Hanif,
dan melupakan semua ini. Namun, bayangan kesulitan yang selama ini menghimpitnya kembali muncul. Bubur yang tak laku. Perut lapar Hanif. Wajah pucat Bu Bekti yang selalu tersenyum meski jelas ia menderita. Ia menatap pria tua itu dengan mata berkaca-kaca. "Tidak ada cara lain?" tanyanya, hampir seperti memohon. Pria tua itu menghela napas pelan. Tidak ada sesuatu yang bisa didapat tanpa pengorbanan. Kau ingin menang melawan Pak Gino, bukan? Kau ingin jadi kaya dan dihormati. Maka kau harus memberi sesuatu yang bernilai, sesuatu yang kau cintai. Pak Yani merasakan dadanya sesak. Ia tahu ini salah, ia tahu ini gila. Tapi aku juga ingin mereka hidup lebih baik. Matanya mulai kosong, dan pikirannya yang lelah perlahan mulai dikendalikan oleh bisikan-bisikan yang datang dari kegelapan hutan. Pria tua itu tersenyum puas melihat perubahan di wajah Pak Yani. "Bagus," katanya pelan. "Bawa pisau itu pulang saat kau siap, lakukanlah. Dan kau akan mendapatkan segalanya." Tiba-tiba Pak Yani merasa dunia berputar. Pandangannya buram, kepalanya pusing, dan tubuhnya terasa ringan. Blam, ia tersentak dan mendapati dirinya sudah berdiri di depan rumahnya. Hutan itu hilang. Pria tua itu lenyap, seolah semuanya hanya mimpi. Tapi pisau itu masih ada di tangannya. Malam semakin pekat, dan di tengah hutan yang sunyi, Pak Yani masih berdiri dengan tubuh gemetar. Pisau hitam yang dingin itu terasa semakin berat di tangannya. Pria tua itu tetap tersenyum, tatapannya tajam menusuk, seolah bisa melihat isi hatinya yang sedang berperang dengan ketakutan dan keinginan. "Pesugihan selalu butuh tumbal, nak. Dan kau sudah tahu apa yang harus kau korbankan." Kata-kata itu terus menggema di kepalanya. Pak Yani menggertakkan giginya. Dia merasa ingin lari sejauh mungkin dari tempat ini. Kembali ke rumah, memeluk istrinya dan Hanif, dan melupakan semua ini. Namun, bayangan kesulitan yang selama ini menghimpitnya kembali muncul. Bubur yang tak laku. Perut lapar Hanif. Wajah pucat Bu Bekti yang selalu tersenyum meski jelas ia menderita. Ia menatap pria tua itu dengan mata berkaca-kaca. "Tidak ada cara lain?" tanyanya hampir seperti memohon. Pria tua itu menghela napas pelan. "Tidak ada sesuatu yang bisa didapat tanpa pengorbanan. Kau ingin menang melawan Pak Gino, bukan? Kau ingin jadi kaya dan dihormati? Maka kau harus memberi sesuatu yang bernilai, sesuatu yang kau cintai." Pak Yani merasakan dadanya sesak. Ia tahu ini salah, ia tahu ini gila. Tapi aku juga ingin mereka hidup lebih baik. Matanya mulai kosong, dan pikirannya yang lelah perlahan mulai dikendalikan oleh bisikan-bisikan yang datang dari kegelapan hutan. Pria tua itu tersenyum puas melihat perubahan di wajah Pak Yani. "Bagus," katanya pelan. "Bawa pisau itu pulang. Saat kau siap, lakukanlah, dan kau akan mendapatkan segalanya." Tiba-tiba Pak Yani merasa dunia berputar. Pandangannya buram, kepalanya pusing, dan tubuhnya terasa ringan. Blam! Ia tersentak dan mendapati dirinya sudah berdiri di depan rumahnya. Hutan itu hilang, pria tua itu lenyap. Seolah semuanya hanya mimpi. Tapi pisau itu masih ada di tangannya. Makhluk itu tertawa pelan. "Kenapa kau berhenti, Yani?" Suaranya dalam dan menggema, seperti berasal dari tempat yang jauh. Pak Yani terjatuh ke lantai, tubuhnya gemetar hebat. "Si siapa engkau?" Makhluk itu melangkah keluar dari bayang-bayang. Tubuhnya yang hitam pekat tampak semakin jelas. Udara di ruangan menjadi dingin, dan aroma busuk menyengat mengisi udara. "Aku hanya membantumu," katanya sambil menyeringai lebar. "Kau ingin sukses, bukan? Maka kau harus menyelesaikannya." Pak Yani merangkak, menurut matanya dipenuhi ketakutan. "Tidak, aku tak bisa." Makhluk itu mendekat, tatapannya tajam menusuk ke dalam jiwa Pak Yani. "Oh, kau bisa. Kau hanya belum cukup putus asa." Tiba-tiba, suara Hanif kembali terdengar. "Ayah, kenapa ayah gemetar?" Pak Yani menoleh. Hanif kini duduk di kasur,
menatap ayahnya dengan bingung. Pak Yani melihat wajah anaknya, wajah yang masih polos, yang belum mengerti kengerian yang sedang terjadi. Air mata mulai menggenang di matanya. Tidak, ku tak bisa melakukannya. Dengan sisa kekuatan yang dimilikinya, Pak Yani melempar pisau hitam itu sejauh mungkin. Pisau itu menghantam dinding dan langsung menghilang seolah tertelan udara. Makhluk hitam itu mendesis marah. Matanya semakin merah menyala. Kau akan menyesal, Yani. Lalu dengan suara melengking yang menusuk telinga, makhluk itu menghilang ke dalam kegelapan. Pak Yani terjatuh ke lantai, napasnya tersengal-sengal. Bu Bekti terbangun, melihat suaminya dengan wajah panik. Pak, ada apa? Pak Yani tak bisa menjawab. Junwei hanya duduk di lantai, tubuhnya masih gemetar. Ia hampir saja kehilangan kendali. Hampir saja ia menyerahkan keluarganya. Tapi ia tahu satu hal, perjanjian itu belum selesai dan makhluk itu pasti akan kembali. Malam itu, Pak Yani tak bisa tidur sama sekali. Dalam pikirannya, ia sadar bahwa hidupnya baru saja berubah dan kegelapan sudah mengincarnya. Setelah kejadian malam itu, Pak Yani tidak lagi merasa tenang. Setiap kali ia menutup mata, bayangan makhluk hitam bermata merah itu muncul dalam mimpinya. Suara tawanya yang mengerikan seolah terus membayangi pikirannya, membuat tubuhnya gemetar setiap kali malam tiba. Ia mencoba melupakan semuanya, berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya mimpi buruk, hanya halusinasi akibat kelelahan. Tapi kenyataannya berkata lain. Sejak malam itu ada sesuatu yang berubah di rumahnya. Malam-malam menjadi lebih sunyi dari biasanya. Udara di dalam rumah terasa lebih dingin, bahkan saat tidak ada angin yang bertiup. Suara-suara aneh mulai terdengar di sudut-sudut ruangan, bisikan samar yang tidak jelas dari mana asalnya, seperti seseorang berbisik tepat di telinganya. Hanif sering terbangun tengah malam dengan wajah ketakutan. Kadang-kadang ia menangis tanpa alasan, menunjuk ke sudut gelap kamar dengan ekspresi ngeri. Di sana ayah, ada orang di sana, bisiknya suatu malam, tubuhnya gemetar. Pak Yani menelan ludah, menoleh ke sudut kamar yang ditunjuk anaknya. Hanya kegelapan di sana, tapi ia merasakan sesuatu. Dada Pak Yani berdegup kencang. Ia mencoba mengabaikannya, mencoba menenangkan Hanif, dan menidurkannya kembali. Tapi dalam hatinya, ia tahu ia telah membawa sesuatu yang mengerikan ke rumah ini. Hari-hari berlalu, tapi keanehan di rumahnya semakin menjadi-jadi. Bu Bekti mulai mengeluh merasa diawasi. Aku seperti merasa ada yang memperhatikan kita, katanya suatu pagi, wajahnya pucat. Kadang aku mendengar langkah kaki di belakangku, tapi saat aku menoleh, tidak ada siapa-siapa. Pak Yani tidak menjawab. Ia tahu persis apa yang istrinya maksud. Ia sendiri merasakannya. Kadang-kadang saat ia tengah memasak bubur di dapur, ia melihat bayangan hitam sekilas di sudut matanya. Saat ia menoleh, tidak ada apa-apa. Saat malam tiba, gangguan semakin nyata. Pintu dan jendela rumah mereka sering berderak sendiri seolah ada yang mencoba membukanya dari luar. Perabotan tiba-tiba berpindah tempat. Sendok-sendok bergemerincing di dapur tanpa sebab. Lalu, suatu malam sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Pak Yani terbangun di tengah malam karena suara aneh. Krek, krek. Bunyi seperti kuku yang menggaruk kayu terdengar dari luar rumah. Pak Yani bangun perlahan, jantungnya berdebar kencang. Suara itu semakin jelas, seperti sesuatu yang tajam sedang menggores dinding rumahnya dari luar. Krik. Pak Yani melirik ke arah Bu Bekti dan Hanif yang masih tertidur. Ia menguatkan hati, lalu berjalan perlahan menuju pintu depan. Tangannya gemetar saat ia menyentuh gagang pintu. Perlahan ia mengintip melalui celah jendela, dan jantungnya hampir berhenti. Di luar rumah, di tengah kegelapan, sesosok makhluk berdiri. Tingginya hampir 2 kali manusia biasa. Tubuhnya kurus kering dengan kulit hitam pekat seperti arang.
Matanya merah menyala, dan dari mulutnya yang lebar, sesuatu yang mirip seperti lidah panjang menjulur keluar, menjilat-jilat udara dengan gerakan menjijikan. Makhluk itu menatap langsung ke arah Pak Yani, dan tiba-tiba ia tersenyum. Pak Yani tersentak mundur, tubuhnya membeku ketakutan. Ia menutup mulutnya rapat-rapat agar tidak berteriak. Makhluk itu mulai melangkah mendekat. Kakinya yang panjang mencakar tanah meninggalkan jejak hitam yang berasap. Pak Yani mundur perlahan, matanya masih menatap ke jendela dengan ketakutan. Makhluk itu berhenti tepat di depan pintu. Lalu ia mengetuk tok, tok, tok. Suara ketukan itu terdengar pelan tapi dalam, seperti suara batu besar yang dipukul ke kayu. Pak Yani memejamkan matanya, tubuhnya gemetar. Ketukan itu terdengar lagi, lebih keras. Tok, tok, tok. Pak Yani menahan napas. Lalu suara itu berubah menjadi sesuatu yang lebih mengerikan. Dari luar pintu, terdengar suara berat yang berbisik, "Yani, bukalah, kita belum selesai." Pak Yani langsung merosot ke lantai. Mulutnya bergetar tanpa suara. Makhluk itu tahu namanya. Ia tak tahu berapa lama ia duduk di sana, tubuhnya dingin ketakutan. Tapi akhirnya suara itu perlahan menghilang. Ketika akhirnya ia memberanikan diri mengintip keluar, makhluk itu sudah tak ada. Namun, di depan rumahnya, terukir dalam tanah yang hitam gosong, ada sebuah tulisan besar. "Jangan lari dari perjanjianmu." Yani. Keesokan paginya, Pak Yani terbangun dengan kepala pening. Matahari sudah terbit, tapi udara di rumahnya masih terasa dingin dan suram. Saat ia melangkah keluar, ia melihat Bu Bekti berdiri di depan rumah. Wajahnya ketakutan. "Pak," suaranya bergetar. "Lihat ini." Pak Yani menoleh. Di tanah, tepat di tempat ia melihat tulisan tadi malam, ada sesuatu yang lain. Jejak kaki hitam yang terbakar, seolah makhluk itu meninggalkan bekas yang membakar tanah di setiap langkahnya. Pak Yani merasa tubuhnya semakin lemas. Ia sadar sekarang makhluk itu tidak akan berhenti sampai ia memenuhi janjinya. Dan yang lebih buruk, ia tidak tahu bagaimana cara menghentikannya. Malam setelah kejadian itu, Pak Yani duduk di ruang tengah dengan kepala tertunduk. Tangannya mencengkeram rambutnya sendiri, sementara keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia merasa terperangkap dalam mimpi buruk yang tidak ada akhirnya. Makhluk itu, pesan yang tertulis di tanah. Semua itu bukan lagi halusinasi. Semua itu nyata. Pak Yani tahu, ia telah melakukan kesalahan besar. Di kamar, Hanif sudah tidur pulas, sesekali mengigau kecil. Sementara Bu Bekti, istrinya, masih terjaga, menatap suaminya dengan mata penuh kecemasan. "Pak, kau kenapa? Kau tampak begitu lelah." Suara Bu Bekti lirih, penuh kekhawatiran. Pak Yani hanya menghela napas panjang. Ia ingin berbicara, ingin mengatakan semuanya, tapi lidahnya keluh. Bagaimana mungkin ia menjelaskan kepada istrinya bahwa ia hampir saja menyerahkan mereka sebagai tumbal demi kekayaan? Ia hanya bisa menatap istrinya dengan mata kosong. "Kita harus pergi dari sini, Bekti." Akhirnya ia berkata dengan suara serak. Bu Bekti mengerutkan kening. "Maksudmu apa?" Pak Yani menggigit bibirnya. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Aku merasa ada sesuatu yang mengincar kita. Kita harus pergi, kita harus menjauh dari tempat ini." Bu Bekti terdiam. Ia tahu suaminya sedang ketakutan, tapi pergi begitu saja. Mereka tidak punya cukup uang. "Pak, kau sedang bicara apa? Kita tidak bisa begitu saja meninggalkan rumah ini," katanya. Pak Yani membuka mulutnya untuk membalas, tapi suara tok, tok, tok dari pintu depan membuatnya membeku. Jantungnya langsung berdegup kencang. Ketukan itu bukan suara ketukan manusia. Suaranya terlalu berat, terlalu dalam, seperti sesuatu yang tidak seharusnya ada. Pak Yani menelan ludah, sementara Bu Bekti menoleh ke pintu dengan wajah bingung. "Siapa malam-malam begini?" gumam istrinya. Pak Yani meraih tangan istrinya dengan cepat. "Jangan buka,
bisiknya tegas. Bu Bekti terkejut melihat ketakutan di wajah suaminya. "Pak, ini mungkin cuma tetangga." "Iya nih." Mereka berdua langsung membeku. Suara itu datang dari luar. Suara berat yang menggema, seolah berasal dari tempat yang jauh, tapi juga terlalu dekat. Itu bukan suara manusia. Makhluk itu telah kembali. Ketukan kembali terdengar, kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Pak Yani memeluk erat tubuh istrinya, tubuhnya bergetar hebat. Lalu, terdengar sesuatu yang lebih mengerikan. "Kau tidak bisa lari, Yani." Pak Yani ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Pintu mulai bergetar, seolah sesuatu di luar sedang berusaha masuk. "Bukalah, Yani, atau aku yang akan masuk." Bu Bekti menjerit pelan, air matanya mulai mengalir, lalu tiba-tiba semuanya hening, tak ada suara, tak ada ketukan. Namun hawa di dalam rumah terasa jauh lebih dingin. Pak Yani meraih tangan istrinya dan segera membawanya ke kamar, di mana Hanif masih tertidur pulas. Ia mengunci pintu, menarik napas tersengal-sengal. Ia tahu malam ini mereka tidak akan tidur. Dan ia tahu satu hal lagi, makhluk itu tidak akan menyerah. Pagi datang dengan langit kelabu. Udara masih terasa berat dan mencekam. Saat Pak Yani membuka pintu rumah, dadanya langsung terasa sesak. Di tanah, tepat di depan pintu, ada jejak-jejak kaki hitam yang terbakar. Bukan hanya itu, darah merah kehitaman membentuk tulisan besar di dinding. Rumah mereka, "Jika kau tidak memenuhi janjimu, aku akan mengambilnya sendiri." Pak Yani merasa tubuhnya lemas. Bu Bekti yang baru saja keluar dari rumah menjerit ketakutan saat melihatnya. Hanif yang ikut keluar menatap tulisan itu dengan mata bingung. "Ayah, itu apa?" tanyanya polos. Pak Yani langsung menutupi mata anaknya, sementara Bu Bekti menggenggam tangannya dengan gemetar. "Pak, apa yang sebenarnya terjadi?" Tangis istrinya pecah. Pak Yani hanya bisa menatap lurus ke depan. Ia tahu sekarang, makhluk itu sudah tidak hanya mengincarnya. Makhluk itu kini mengincar keluarganya, dan ia tidak tahu bagaimana cara menghentikannya. Malam itu, Pak Yani duduk di tepi ranjang dengan tubuh lunglai. Matanya merah, lingkar hitam di bawahnya menunjukkan betapa ia telah lama kehilangan istirahat. Ia tidak lagi merasa seperti manusia. Sejak gangguan makhluk itu semakin sering, pikirannya seperti terkunci dalam ketakutan yang tak ada ujungnya. Di sebelahnya, Bu Bekti masih terisak. Matanya membengkak karena menangis semalaman. "Apa yang terjadi, Pak? Apa yang kau sembunyikan dariku?" isaknya. Pak Yani hanya diam. Lidahnya terasa keluh. Apa yang harus ia katakan? Bahwa ia telah membuat perjanjian dengan sesuatu yang tidak seharusnya. Bahwa ia hampir menyerahkan keluarganya sendiri untuk ditumbalkan? Tapi ia tidak perlu menjawab, karena malam ini jawabannya akan datang sendiri. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Rumah mereka begitu sunyi, tapi di luar, suara gemerisik terdengar di pekarangan. Seperti sesuatu yang sedang mengendap-endap di sekitar rumah mencari celah untuk masuk. Pak Yani menelan ludah, ia tahu suara itu. Makhluk itu datang lagi. Tiba-tiba Hanif yang tertidur pulas langsung terbangun dengan jeritan keras. "Ah!" Pak Yani dan Bu Bekti tersentak. Hanif duduk di ranjang dengan tubuh gemetar. Matanya kosong menatap ke arah sudut kamar yang gelap. "Hanif, ada apa, Nah?" Bu Bekti langsung memeluknya, tapi tubuh anak itu kaku seperti patung. Bibir Hanif bergetar. Ada yang berdiri di sana," bisiknya. Pak Yani langsung menoleh. Jantungnya berdegup kencang saat melihat sudut kamar. Awalnya hanya kegelapan, tapi perlahan, 2 bola mata merah menyala muncul dari kegelapan itu. Makhluk itu ada di dalam kamar mereka. Bu Bekti menjerit. Tubuhnya langsung mundur sambil memeluk Hanif erat-erat. Pak Yani merasakan bulu kuduknya berdiri. Tubuhnya gemetar, tapi ia tahu ia harus melindungi keluarganya. Dengan gemetar, ia meraih sapu yang ada di sudut kamar, mencoba mengusir sosok itu. "El, lenyap kau!" teriaknya. Makhluk itu tidak bergerak.
Tapi dari dalam kegelapan, suara beratnya bergema. Janji adalah janji, Yani. Pak Yani merasa kakinya lemas. Makhluk itu melangkah maju keluar dari bayangan. Tinggi, kurus dengan kulit hitam legam yang terlihat retak seperti arang terbakar. Mulutnya menyeringai lebar, memperlihatkan gigi-gigi tajam yang menjijikkan. Sudah, waktunya berikan tumbalmu. Pak Yani mundur ke arah istrinya, tubuhnya gemetar. Aku tidak bisa. Suaranya parau. Makhluk itu tertawa. Tawanya dalam, bergema seperti berasal dari dunia lain. Kau sudah memilih jalan ini, Yani. Kau sudah menikmati hasilnya. Tiba-tiba Hanif mulai kejang-kejang. Mulutnya berbusa, matanya membelalak seperti sedang melihat sesuatu yang mengerikan. Hanif, Hanif, Bu Bekti berteriak, mengguncang tubuh anaknya yang semakin membiru. Pak Yani merasa dunianya runtuh. Makhluk itu mendekat, membungkuk di depan mereka, menatap langsung ke mata Pak Yani. Kau punya dua pilihan, bisiknya. Pak Yani merasa udara di sekitarnya membeku. Serahkan istrimu, ia menelan ludah, atau anakmu yang akan mati sekarang juga. Jantung Pak Yani berhenti sesaat. Bu Bekti menatap suaminya dengan mata penuh air mata. Pak, apa maksudnya ini? Suaranya putus asa. Pak Yani menunduk. Ia tidak bisa menjawab, tangannya gemetar. Pilihan ini begitu mengerikan. Mengorbankan istri yang telah menemaninya bertahun-tahun, atau membiarkan anaknya mati di hadapan mereka. Hanif masih kejang, wajahnya semakin pucat. Napasnya tersengal. Kau harus memilih, Yani. Suara makhluk itu menggelegar, membuat seluruh ruangan bergetar. Pak Yani ingin menolak, ingin mencari cara lain, tapi tubuhnya terlalu lemah. Ia tahu makhluk ini tidak akan pergi tanpa membawa tumbal. Lalu, sesuatu yang mengerikan terjadi. Bu Bekti tiba-tiba merasakan tubuhnya ditarik ke belakang oleh kekuatan tak terlihat. Pak, jeritnya. Makhluk itu menariknya dengan kekuatan tak kasat mata, menyeretnya ke sudut kamar. Pak Yani hanya bisa melihat istrinya berteriak dan meronta, tapi tubuhnya terasa terpaku di tempat. Dalam hati, ia tahu, ia harus memilih. Tapi, bisakah ia benar-benar mengorbankan istrinya demi menyelamatkan Hanif? Air mata mulai mengalir di wajahnya. Dan malam itu di dalam kamar kecil yang gelap, Pak Yani menghadapi keputusan paling mengerikan dalam hidupnya. Pak Yani berdiri terpaku. Dadanya naik turun, napasnya memburu. Di hadapannya makhluk hitam itu terus menarik tubuh Bu Bekti ke dalam bayangan yang menghitam di sudut kamar. Waktumu hampir habis, Yani. Suara makhluk itu bergema dalam ruang. Sempit itu bergemuruh seperti datang dari dalam perut bumi. Bu Bekti berteriak, meronta sekuat tenaga. Matanya membelalak ketakutan. Air matanya mengalir deras. Pak, tolong aku, Pak. Tangisnya histeris. Di atas ranjang, Hanif masih kejang-kejang. Mulutnya berbusa, wajahnya semakin pucat. Pak Yani merasa tubuhnya lumpuh. Tangannya gemetar hebat. Ia ingin bergerak. Ingin menarik istrinya dari cengkeraman makhluk itu. Ingin menyelamatkan anaknya. Tapi tubuhnya seolah terkunci oleh ketakutan yang begitu dalam. Serahkan istrimu, atau anakmu yang akan mati. Kalimat itu terus berdengung di kepalanya. Makhluk itu tidak main-main. Pak Yani menggertakkan giginya. Air matanya mulai jatuh. Ia tahu tidak ada jalan lain. Dengan tangan bergetar, ia menunduk ke arah istrinya yang masih meronta. Bekti, maafkan aku, suaranya hampir tak terdengar. Bu Bekti terdiam sejenak, menatap suaminya dengan mata penuh air mata. Tidak, Pak, jangan lakukan ini. Jeritnya putus asa. Pak, Yani tidak menjawab. Ia hanya menutup matanya. Dan dalam sekejap, makhluk itu tertawa keras. Tubuh Bu Bekti tertarik semakin kuat ke dalam bayangan pekat itu. Jari-jarinya yang tadinya berusaha mencakar lantai kini mulai menghilang. Pak, kak. Jeritan terakhir Bu. Bekti menggema di seluruh ruangan. Pak Yani memejamkan matanya erat-erat, tubuhnya menggigil. Ia tak sanggup melihatnya.
Lalu tiba-tiba semuanya sunyi. Tak ada suara ronta, tak ada suara jeritan. Pak Yani membuka matanya perlahan, dan yang ia lihat hanyalah lantai kosong. Bu Bekti telah menghilang. Makhluk itu berdiri di hadapannya, menyeringai puas. "Bagus, Yani. Kau telah memenuhi janjimu." Pak Yani tidak menjawab. Ia hanya berdiri dengan tatapan kosong. Hanif, yang sebelumnya kejang-kejang, kini terkulai lemas di ranjang. Napasnya kembali normal, tapi wajahnya pucat pasi. Pak Yani mendekati anaknya dengan tangan gemetar. Ia memeluk tubuh kecil itu dengan erat. Air mata mengalir deras di pipinya. Ia telah menyelamatkan Hanif, tapi ia telah kehilangan Bu Bekti. Makhluk itu tertawa pelan, lalu perlahan-lahan menghilang dalam kabut hitam yang menyelimuti ruangan. Dan setelah itu, kegelapan menyelimuti hidup Pak Yani. Sejak malam itu, hidup Pak Yani tak pernah sama lagi. Pagi harinya, tetangga-tetangga mulai berdatangan ke rumahnya setelah mendengar teriakan dan kegaduhan di malam sebelumnya. "Ada apa, Pak Yani?" tanya seorang tetangga. Namun yang mereka temukan hanyalah seorang pria dengan wajah kosong, duduk di lantai dengan tatapan hampa, menggendong anaknya yang lemas. Mereka mencari Bu Bekti di seluruh rumah tapi tidak menemukannya. Pak Yani hanya bisa diam, tubuhnya gemetar, bibirnya bergetar tanpa kata. Tetangga-tetangga mulai berbisik. Apa istrinya kabur? Apa dia sudah gila? Ada yang tidak beres di rumah ini, namun tak ada yang tahu kengerian yang sebenarnya terjadi. Hari-hari berlalu, Pak Yani kembali berjualan bubur ayam, tapi semuanya berbeda. Dagangannya memang semakin laris, lebih banyak pelanggan dari sebelumnya. Orang-orang datang berbondong-bondong, entah mengapa merasa ketagihan dengan bubur buatannya. Namun, di balik kesuksesannya, Pak Yani mulai kehilangan kewarasannya. Setiap malam, ia duduk sendirian di rumah, berbicara dengan bayangan di sudut kamar. Kadang-kadang, ia memasak bubur sambil tertawa sendiri. Tangannya gemetar saat mengaduk panci. Beberapa tetangga mulai merasa ngeri. "Pernah aku lewat di dekat rumahnya tengah malam," bisik seorang warga. "Aku mendengar dia bicara sendiri, seperti sedang meminta maaf pada seseorang. Lebih menyeramkan lagi," tambah warga lain. "Kadang-kadang aku melihatnya duduk di depan. Umah menangis sambil berbisik, 'Bekti, maafkan aku, maafkan aku.'" Dan yang paling mengerikan, beberapa pelanggan yang membeli buburnya pernah melaporkan sesuatu yang janggal. "Aku pernah menemukan sehelai rambut panjang dalam buburnya," kata seorang pelanggan dengan wajah pucat. "Aku yakin itu bukan rambut Pak Yani." Yang lain pernah bersumpah melihat bayangan seorang wanita berdiri di dekat gerobak bubur Pak Yani saat malam tiba. Tapi saat mereka menoleh lagi, sosok itu menghilang. Pak Yani terus berjualan selama beberapa bulan, sampai akhirnya ia benar-benar kehilangan akal sehatnya. Suatu malam, warga menemukan gerobak buburnya terbengkalai di pinggir jalan, sendok dan mangkuk berserakan. Pak Yani sendiri ditemukan di pasar, duduk di lantai, tubuhnya kurus kering, rambutnya acak-acakan. Ia terus bergumam tanpa henti, Bekti ya, maafkan aku. Bekti, aku tidak ingin ini terjadi." Saat warga mencoba mengajaknya bicara, ia hanya menatap mereka dengan mata kosong. Lalu tiba-tiba ia tertawa keras. Tertawa seperti orang kesetanan. Orang-orang bergidik. Ngeri. Akhirnya karena kondisinya semakin memburuk, Pak Yani dibawa ke rumah sakit jiwa. Hanif, yang masih kecil, dititipkan kepada saudara jauhnya. Dan sejak saat itu, kisah Pak Yani hanya menjadi legenda mengerikan di kampung itu. Beberapa tahun kemudian, gerobak buburnya masih ada di pojok pasar, terbengkalai dan ditinggalkan. Orang-orang yang lewat sering mengaku mendengar suara sendok beradu di dalam panci, seolah seseorang masih memasak bubur di dalamnya. Kadang-kadang, di malam-malam tertentu, ada yang bersumpah melihat sesosok wanita berdiri di dekat gerobak itu. Wajahnya pucat, rambutnya panjang kusut, dan matanya kosong menatap lurus ke depan, seolah menunggu sesuatu atau seseorang. Seseorang yang telah mengkhianatinya.
Dan hingga kini, suara lirihnya masih terdengar di angin. Malam, "Pah, kenapa engkau tinggalkan aku?" Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan ceritanya. Jangan lupa tinggalkan pesan dari cerita tersebut di kolom komentar. Semoga kalian sehat selalu dan lancar rezeki. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.